tentu saja semua dalam keadaan yang tetap semangat dan ternyata luar biasa respon hashtag kece abis masih berjalan. Wow, keren. Tadi kita sudah menyapa sahabat kece seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa semangatnya, luar biasa motivasinya untuk belajar bersama Miss Keke Talking Seri 1. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja kegiatan kita hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Miss Hamida akan Miss Hamida, Miss Eva, ya. Biasanya ini kan kita dengan kawan-kawan, dengan sahabat kece seluruh Nusantara baru kali ini bertemu secara virtual. Betul. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Betul sekali Miss Hamida. Oke. Agar kita setelah kelas ini kita bisa saling ada rasa menyayangi satu sama lain. Dimana kalau kita kenalkan personil kita, narasumber yang hebat kita, narasumber yang luar biasa kita, ya. Siap. Oke, untuk narasumber. Oke, untuk narasumber pertama, ini yang luar biasa. Beliau adalah narasumber, kalau bisa kita katakan sebagai ketua Miss Keke. Beliau adalah Miss Yosi Srianita. Miss Yosi Srianita, beliau S2 Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta. Trainer nasional bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Praktisi dan konsultan pendidikan. Beliau sebagai asesor BAN-PAUD dan PNF Jawa Barat. Beliau sebagai penulis buku. Dan beliau sebagai founder Aulad Education Community. Wow, luar biasa. Iya. Iya, Miss Yosi, alhamdulillah sudah hadir ya. Hadir. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Terima kasih Miss Eva, Miss Hamida. Sama-sama. Selanjutnya Miss Yosi Srianita akan menyampaikan bahagia menyambut new normal dengan belajar interaktif. Seperti itu. Nah, teman-teman marilah sama-sama kita mendengarkan, menyimak apa yang akan dipaparkan oleh narasumber pertama kita, yaitu Miss Yosi Srianita. Miss Yosi, sudah siap? Yes, I'm ready. Oke, siap. Silakan Miss untuk memberikan pengetahuannya, ilmunya kepada seluruh sahabat kece Nusantara. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat semuanya? Pasti semangat karena sudah dari tadi di ruang tunggu dan lama sekali di-admit oleh host karena memang lagi persiapan. Sekarang semua yang bersemangat boleh angkat tangannya, kepalkan di depan, boleh di sebelah kanan wajahnya. Saya mau lihat teman-teman penuh semangat. Iya, ini adalah guru-guru yang siap berbahagia menyambut new normal. Yes. Insya Allah. Selamat datang Miss Keke, sahabat Miss Keke di seluruh Nusantara yang sudah hadir di meeting kita. Ya, ada suara yang bocor. Silahkan di-mute dulu ya. Di-mute dulu agar kita bisa lebih jelas. Oke, izin saya mute all ya. Mas Kece, Mirza mohon dibantu untuk mute dari servernya. Oke, terima kasih. Baik. Sahabat kece seluruh Nusantara, saya hari ini bahagia sekali ya karena apa? Perjuangan yang luar biasa untuk bisa sampai pada detik ini dan kita juga menyiapkan live YouTube ya, live streaming di YouTube untuk teman-teman yang tidak kebagian room meeting
Padahal ini juga baru 227, 226, tetapi karena pendaftarnya sampai 700 ya, nyaris 700, sehingga kita harus menyiapkan alternatif ya. Mohon dikirim bagi teman-teman yang sahabat-sahabatnya tidak berhasil masuk ke room Zoom, mohon untuk mengirimkan link live streamingnya. Baik, sahabat kece seluruh Nusantara, saya ingin menyapa dulu, pasti tadi sudah banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke sudah hadir, dari Aceh sampai Papua juga ada hari ini di kelas Miss Keke, luar biasa. Saya berikan A+ yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa dengan 2 jempol saya. Terima kasih sudah hadir di room ini ya. Oke, sesuai dengan informasi dari dari Miss Kece, moderatornya mengatakan bahwa saya kebagian temanya adalah bagaimana berbahagia menyambut new normal dengan belajar interaktif. Nah, ini adalah teka-teki yang memang harus dijawab. Karena kita tidak boleh ada di dalam zona galau ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan juga saya Miss Yosi ya. Hari ini saya jadi lebih muda karena dipanggilnya Miss ya. Biasanya dipanggilnya di klub-klub yang lain itu dipanggilnya Bunda, dipanggilnya Bundo, dipanggilnya macam-macam ya. Hari ini saya muda dulu ya. Memang masih muda kan? Oke, masih muda kan? Oke, baik. Lanjut. Saya akan share materi karena kami cuma kebagian 20 menit, memang agak sedikit berbagi waktu dengan Miss Kece yang lainnya. Oke, selamat menyimak materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebentar, saya cari materinya sudah siap. Iya, bahagia menyambut new normal dengan belajar interaktif ya. Nah, siapa yang sudah berbahagia hari ini untuk menyambut new normal, silakan tulis di chatnya guru bahagia ya. Oke, guru bahagia tulis di chatnya, nanti moderator boleh sambil dilihat ya, siapa yang sudah menuliskan hari ini kita adalah guru-guru yang berbahagia. Baik, saya akan mulai memaparkan sesi 1. Ya. Mas host boleh dibantu untuk admit ya, saya mau fokus ke materi. Terima kasih. Ya. Nah, ini. Sambil ditulis guru bahagia, di hashtag guru bahagia, kita terus melanjutkan diskusi hari ini. Tujuan materi ini adalah menjadi orang tua dan keluarga bahagia. Artinya, kita tidak menciptakan pembelajaran yang membuat orang lain tertekan. Kita tidak menyiapkan pembelajaran orang lain depresi, membuat orang lain darah tinggi ya. Oke, maka kita juga harus menjadi guru yang bahagia pastinya dan mulia. Menghadirkan anak-anak bahagia, menghadirkan bahagiaan untuk anak-anak itu penting ya. Oke, jadi selanjutnya bila guru sudah bahagia, sudah bisa membuat orang tua juga bahagia, guru juga harus mampu mendesain pembelajaran yang bermakna di new normal ini ya, seperti yang disampaikan tadi oleh moderator kita. Oke, next kita lihat kondisi saat ini, sahabat Keke seluruh Nusantara, 91% siswa-siswi di dunia terdampak ya, terpengaruhi atau dipengaruhi oleh penutupan sekolah. Dan ini juga kenyataannya berdasarkan survei beberapa yang saya dan teman-teman lakukan, daerah Jawa Barat ini juga sangat mengganggu. Artinya begini, orang tua berpikir daripada PJJ, mereka lebih baik resign dari sekolah, berpindah ke lembaga kursus atau lembaga apa sih namanya tuh ya, les gitu ya, karena dipikir oleh orang tua sekolah tidak belajar. Padahal guru sudah melakukan pembelajaran yang maksimal dengan adanya PJJ atau home learning. Oke, kita lihat. Ini mestinya adanya forum orang tua dan guru yang bersama-sama duduk untuk membahas ini agar kita memahami fungsi dan kedudukan kita sebagai orang tua dan sebagai guru. Nah, saya yakin di room ini juga banyak sekali orang tua yang ikut hadir mendengarkan sharing session dari Miss Keke ya. Baik,
di sini kita bisa melihat dalam panduan umat Islam ya pastinya. Tentu di panduan umat agama lain tentu ada panduan bahwa orang tua ini sejatinya adalah modeling atau teladan. Maka di dalam kondisi PJJ tetap kita menjalankan peran kita ini agar apa yang jadi tujuan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Bisa kita lihat di sini ya, sahabat Keke, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridho Allah dan hari kiamat serta berzikir kepada Allah dengan banyak. Artinya kita diperintah oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ini untuk meniru, menjadikan Rasulullah sebagai modeling kita, teladan kita. Maka dalam berkata-kata, berkomunikasi, dalam membangun bonding nanti yang akan disampaikan oleh Miss kece lainnya, ini akan sangat terkait materinya ya. Oke, kemudian apa peran kita sebagai pendidik? Tidak hanya orang tua, pendidik itu ada guru, ada orang tua, ada masyarakat. Semua orang yang ada di lingkungan anak-anak yang memberikan keteladanan adalah pendidik. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus membentuk perilaku mereka, ya, membentuk akhlak mereka. Dan ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam edaran nomor 4 tahun 2020 ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita kembali dulu meresapi, merenungi apa sih fungsi dan peran orang tua. Ya, tadi sudah kita tahu bahwa teladan menjadi pendidik. Nah, dikatakan juga bahwa orang tua ini adalah madrasah utama. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, di masa pandemi atau menuju masa new normal, maka kita perlu menjaga banyak hal. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya, menjaga apa lagi? Menjaga perasaan pastinya. Kalau kita tidak menjaga perasaan, ini sudah dipastikan pembelajaran PJJ di rumah tidak berjalan dengan baik. Karena emaknya darting baru mau mulai pembelajaran, udah darah tinggi duluan. Emaknya baru mau mulai, sudah terkendala duluan. Ya, jadi kita perlu menjaga perasaan. Oke, Miss Keke, kita lanjutkan slide berikut. Kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan anak usia dini itu harusnya tetap jaga dalam diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya pembelajaran anak usia dini itu bukan bicara calistung saja, bukan bicara tentang bersosialisasi saja, tapi lebih jauh, lebih dalam bahwa kita sesungguhnya adalah profesi yang sangat mulia, orang tua sangat mulia karena kita membangun tauhid, membangun keimanan lebih jauh di dalam diri anak-anak kita. Karena potensi dasar seorang anak itu sejak lahir Allah sudah tetapkan. Dalam surat Al-A'raf Allah bicara, dalam surat An-Nahl pun Allah bicara. Ya, nanti insya Allah materinya akan teman-teman Miss Kece terima setelah kegiatan kita selesai. Maka kita betul-betul menyadari bahwa potensi dasar seorang manusia sejak lahir adalah keimanan, adalah pendengaran, dan penglihatan. Jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana pembelajaran calistung bisa berjalan dengan baik di sekolah, tetapi bagaimana anak kita perilakunya semakin baik, mereka mengenal Allah dengan dekat, mereka yakin Allah melihat mereka yakin bahwa Allah mendengar apa yang mereka ucapkan. Nah, ini jauh lebih penting. Oke? Nah, kemudian kita akan memasuki era new normal. Ini adalah sebuah tantangan ya. Tantangan kemarin kita 3 bulan di rumah berperilaku yang sudah diarahkan oleh pemerintah bahkan dunia ya bahwa kita harus memakai protokol kesehatan dan tetap berdiam diri di rumah. Tapi sekarang masukin new normal sudah mulai ada transisi. Nah, ada transformasi. Apa yang ditransformasi? Gaya hidup, penataan hidup kita yang kemarin dulu agak cuek, tapi nanti new normal kita tetap berperilaku kesehatan, berperilaku aman supaya kita tetap menjaga diri kita dari resiko-resiko dari COVID-19 itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada masa era new normal ini kita pastinya ada tantangan. Kalau kita lihat tantangan yang ada dari orang tua, ya seperti yang ada di layar ini, teman-teman,
ada beberapa orang tua terhambat dengan akses internet, tidak lancar. Kemudian ini karena kondisinya mereka ada di daerah 3T, daerah yang terpencil, daerah yang jauh, yang tidak kuat, tidak mendukung jaringannya. Kemudian ada masalah dengan ketidakpahaman atau ketinggalan informasi, kita tidak melek digital ya. Kalau saya bahasakan ini di grup saya adalah metal ya, harus melek digital. Siapapun kita, apakah ibu parubaya, apakah ibu era milenial, ya tetap kita harus melek digital. Kemudian handphone atau mobilenya tidak mendukung, misalnya udah kepenuhan, tidak bisa upload aplikasi-aplikasi. Ini masalah, ini tantangan. Lanjutnya, keterbatasan kuota, tidak punya data, sehingga sulit untuk mengakses pembelajaran dengan aplikasi. Oke, tapi ini semua bisa diatasi. Jangan khawatir, sahabat Keke ya. Ini semua bisa diatasi. Oke, kita lihat solusinya apa. Nih, solusinya adalah, sahabat Keke harus punya skill di era digital. Skillnya apa? Ini skill yang harus dikuasai oleh guru dan pendidik, seluruh pendidik, termasuk orang tua ya. Pertama, responsif. Apa sih kondisi yang sekarang terjadi? Kenapa sih ini terjadi? Kita harus apa? Kalau misalnya kita merasa tidak dapat informasi yang baik dari televisi, kita cari di media-media yang lain ya. Dan bagaimana kita harus melakukan pendidikan? Nah, di sini kita lihat ya pada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka bukan hidup di era kita, bukan hidup di zaman kita. Maka kita tidak bisa menyamakan gaya belajar, cara belajar, strategi, alat dan bahan, tidak bisa kita samakan. Itu sudah pasti berbeda. Nah, kemudian apa solusi yang lain? Kita harus menjadi pribadi yang kreatif, inovatif. Nah, sekiranya kita tidak punya bahan-bahan belajar di rumah, tapi kita melek digital, kita bisa mengakses pembelajaran dengan media digital yang kita punya. Lalu ide-ide yang ada kita bisa rangkum, kita aktualisasikan atau kita implementasikan. Nah, selanjutnya apa yang harus dimiliki ya, skill yang harus dimiliki di era ini adalah era di mana kita tidak boleh lagi bersantai-santai, karena memang semuanya bergerak dengan cepat. Dunia ada di ujung jari ya teman-teman. Nah, bangunlah kolaborasi dan komunikasi dengan banyak orang. Bangun link dengan siapa saja. Seperti yang terjadi hari ini dengan Miss Keke. Miss Keke ini adalah orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang berkomitmen di bidang pendidikan usia dini, sehingga mau berkolaborasi untuk mengadakan sharing session dengan teman-teman seluruh Nusantara. Baik, ini sambil masih masuk ya, kita terus. Nah, ini yang perlu kita tahu juga. Ini informasi yang harus kita respon dengan cepat ya. Mungkin semua ibu guru, semua orang tua yang ada di sini sudah menerima ini dan sudah paham bahwa Mas Menteri mengeluarkan edaran pada masa awal-awal pandemi masuk ke Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa pembelajaran tetap harus berjalan. Tapi bagaimana daring atau jarak jauh? Ada istilah PJJ, ada home learning, ada yang namanya BDR atau belajar dari rumah. Dan apa yang harus dipelajari oleh anak di PJJ atau di BDR ini adalah bahwa mereka harus dibangun life skill atau kecakapan hidup. Bukan ditargetkan sesuai dengan kurikulum yang sudah dirancang oleh sekolah-sekolah. Oleh karena itu, kita harus mempunyai aktivitas belajar dari rumah yang bervariasi, yang menggunakan banyak media, dan media-media yang diberdayakan adalah media-media yang mudah diperoleh. Ya, nanti saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Baik, sahabat Kece seluruh Nusantara masih semangat ya. Kalau masih semangat boleh dituliskan semangat ya. Saya sambil melihatkan survei yang sudah kita lakukan di Aulat Education Community. Ada 77 orang tua yang mengisi form survei ini. Saya ambil satu pertanyaan yang penting perlu saya berikan kepada teman-teman semua, bahwa PJJ ini banyak sekali kendalanya. Ya, diantaranya kurangnya pendampingan dari orang tua itu ada kurang lebih 11%, dan kurangnya bimbingan dari
guru, ya, sehingga banyak yang tidak bisa belajar dengan baik, ya. Sehingga kita perlu memperkuat bagaimana guru melakukan pendampingan. Oke. Nah, selain itu yang kecil-kecil itu bisa dilihat ya sahabat kece ya, itu banyak sekali warna-warni, maaf, itu adalah hal-hal lain yang mengikuti sehingga PJJ ini tidak efektif. Ada yang berdasarkan mood anak, kemudian ada yang kurang fokus, ada masalahnya banyak ya. Tetapi kita tidak boleh fokus dengan masalah ini. Nah, ini satu kalimat yang saya kutip, yang saya ambil dari hasil survei ini. Kita baca yuk sama-sama. Ini ada satu orang tua menuliskan begini. Walaupun kegiatan tugasnya diberikan selalu melalui WA, tapi menurut orang tua, tugasnya monoton. Ya, tugasnya tidak ada tatap muka, tetapi guru tidak mencoba untuk memberikan aplikasi, menggunakan aplikasi untuk menumbuhkan minat anak, membuat anak tertarik. Itu menurut orang tua, ya. Mengingatkan ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau saya berapa menit? Dipercepat 3 menit lagi ya. Oke, siap. 3 menit saya harus menyampaikan langsung karena kondisi ini PJJ seperti ini, maka kita harus banting setir dengan kreativitas ya, karena memang belum boleh bertemu, belum boleh tatap muka, hanya 6% yang boleh bertemu, itu pun wilayah zona hijau. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita harus lebih kreatif menciptakan pembelajaran ya, PJJ itu sendiri. Nih, seperti ini. Nanti akan diuraikan oleh miss-miss yang lain. Saya tidak bicara banyak. Kebutuhan perkembangan anak, kita harus menyeting pembelajaran sesuai perkembangan anak. Kemudian alat mainnya kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Ada 5 prinsip bagi saya menyediakan alat main di PJJ itu mudah, murah, menyenangkan, bermanfaat, dan menstimulasi perkembangan anak. Lalu apa yang dilakukan oleh guru dan orang tua? Komunikatif dan kolaboratif. Bangun komunikasi, gunakan media digital sebanyak mungkin untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Oke, kita lihat contoh-contoh pembelajaran PJJ. Ini adalah keterlibatan langsung orang tua ya di rumah dengan anak, membacakan buku cerita, berbagi pekerjaan, bermain dengan dan menstimulasi perkembangan anak. Lalu apa yang dilakukan oleh guru dan orang tua? Komunikatif dan kolaboratif. Bangun komunikasi, gunakan media digital sebanyak mungkin untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Oke, kita lihat contoh-contoh pembelajaran PJJ. Ini adalah keterlibatan langsung orang tua ya di rumah dengan anak, membacakan buku cerita, berbagi pekerjaan, bermain dengan anak-anak ya, membuat buku bersama ya. Ini hal yang sangat menarik. Lalu berikutnya adalah memanfaatkan media digital, dalam hal ini hadir di dalam kelas-kelas virtual ya, sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak. Kerjaannya bisa disampaikan via WA, tetapi komunikasinya dibangun via virtual. Jadi ada interaksi antara anak dan guru, dan nanti kita memberikan informasi lebih lanjut pada orang tua bisa via WA. Kalau misalnya tidak memungkinkan jaringan, tidak memungkinkan mobilenya, kita pakai WhatsApp ya, WhatsApp video call gitu ya. Nah, ini contoh yang bisa saya sampaikan kepada para Miss Keke seluruh Nusantara. Ini adalah hasil-hasil kerja saya bersama anak-anak. Proyek-proyek mereka ceritakan di media Zoom ini, di kelas virtual. Lihatlah wajah-wajah bahagia ini. Bukankah mereka berbahagia bertemu dengan gurunya? Sangat bahagia, dan saya merasakan itu. Lihat wajah-wajah yang ada di sini ya. Jadi berinteraksi itu penting. Jangan lagi berpikir, aduh, pembelajarannya tidak bisa dilaksanakan. Jadi komunikasinya cukup dengan orang tua. Nah, satu lagi ini. Nah, sebenarnya ini mau dicoba disetel, tapi karena waktunya terbatas, kita coba setel, bisa nggak diklik? Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke, nah ini saya membacakan buku cerita. Ada suaranya nggak Bu Eva? Ada. Ada. Suara Miss Yosi? Bukan, suara video. Oh, belum. Oke, berarti harus di luar. Nanti saja kita stop share dulu ya. Nah, intinya ini adalah pembelajaran yang sudah dikomunikasikan dengan orang tua, lalu anak-anak melakukan
project, lalu kita berinteraksi dengan anak di video kembali. Nah, kebetulan anak-anak bersedia untuk melakukan ini setelah kita komunikasi dengan orang tua. Oke, nah yang terakhir adalah bila ada kesulitan di dalam jaringan dan sebagainya, kita bisa melakukan pertemuan dengan visit nih, seperti yang dilakukan oleh sekolah Salsabila. Tadi ada Salsabila ya, Ibu Miss Hamidah sebagai moderator. Beliau melakukan home visit. Dan home visit ini tidak lama-lama, hanya mengantar bahan-bahan ajar, kemudian petunjuknya sudah jelas, atau kalau memungkinkan dan orang tua bersepakat dengan kita, adanya activity di rumah kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dan tidak berkumpul, hanya 2 atau 3 anak satu kelompok, jadi tidak privat juga sifatnya ya. Oke, saya ingin sekali melihatkan video itu, materi saya sudah sampai di ujung, maka saya stop dulu ini, saya akan carikan videonya, mudah-mudahan bisa di-share sebentar ya saudara-saudara. Kita akan coba share ulang untuk video, karena memang harus di luar itu. Suaranya akan muncul bila dia ada di luar PowerPoint. Oke, saya akan coba. Sudah muncul? Belum. Masih loading. Cek. Masih loading. Mungkin sinyal, Miss. Ya, sepertinya terputus. Mungkin moderator bisa. Iya. Halo, Miss Yosi. Ada di luar PowerPoint. Oke, saya akan